Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardh u'iddatil lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sedang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi kita yang puasa hari Sabtu sudah 27, yang puasa hari Ahad malam ke-26. Dua-dua sama, karena 29 dan 30 hari sama-sama 1 bulan. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, insyaallah tercurah pula kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mempelajari atau pernah mendengar ulama-ulama salaf, ulama-ulama taqaddim yang menekuni menyangkut masalah asbabun nusul, sebab-sebab turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar, itu paling tidak bahwa kita bisa memahami bahwa dua hal ini selalu dikaitkan, terutama menjelang di libur terakhir malam tanggal ganjil bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena memang tidak ada ayat yang pasti. Misalnya nusul Quran tidak ada ayat yang pasti, karena kalau di dalam surah Al-Baqarah 145 itu hanya mengatakan syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran. Tidak ada bilang 17 Ramadan. Ya. Lailatul Qadar juga tidak ada yang mengatakan 17 Ramadan, tidak ada. Bapak dan Ibu sekalian, yang di kitab Risalah Puasa itu karangan Abu Sa'id pernah memberi satu ulasan bahwa tatkala Rasulullah duduk menyendiri tidak seperti teman-teman yang berada pada saf yang rapat itu, lalu ada sahabat yang mendekati, masa tafa'alu, masa tafakkar ya Rasulullah, apa yang direnung-renungkan atau apa yang dipikir-pikir. Maka Rasulullah mengatakan, saya membayang-bayangkan umatku nanti dibandingkan umat-umat sebelumnya, seperti umatnya Nabi Ibrahim sampai ribuan tahun, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dihirap ratusan tahun. Itu yang saya bayangkan, ya ashabi, wahai sahabatku. Umatku nanti ya 60-an, paling tinggi 70. Berapa jauhnya amalan-amalan yang dilakukan. Rupanya Bapak dan Ibu sekalian, para ulama melihat itu karena ada satu kaidah yang menjelaskan bahwa pada waktu itu seakan-akan Allah berdialog lewat malaikat Jibril. La tahab ya Muhammad, tidak usah khawatir Muhammad. Nazzala alaika lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sehingga di dalam surah Al-Qadar itu, inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu sahabat yang menekuni masalah sebabun nusul ayat itu, beliau mengatakan jauh sebelum Al-Quran sampai ke bumi, baru berada di Lauhul Mahfuz di langit dunia, pernah terjadi suatu peristiwa yang besar. Itulah malam yang tinggi kadarnya. Nah, ternyata di situ para ulama mengatakan, wah sudah ini malam 17 Ramadan, walaupun tidak ada ayat yang pasti. Bapak dan Ibu sekalian, malah beliau dalam kitab itu menjelaskan bahwa begitu hebatnya Ramadan, sehingga bukan hanya Al-Quran saja diturunkan di bulan suci Ramadan. Kitab-kitab samawi yang wajib kita imani, yang mana itu? Ya, Taurat, Zabur, Injil, termasuk juga suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang baru berupa lembaran-lembaran, belum berupa kitab, itu yang biasa dibaca Pak Imam itu kalau dia salat itu, suhufi Ibrahim wa Musa, ternyata diturunkan oleh Allah pada malam tanggal 1 Ramadan. Itu dah satu riwayat itu. Nanti setelah berselang 700 tahun, kira-kira itu berapa generasi itu Pak Imam? 700 tahun. Baru turunkan lagi kitab Taurat kepada Nabi Musa dan umatnya, jatuh pada tanggal 6 Ramadan, malam tanggal 6 Ramadan.
Tidak sampai di situ Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kitab risalah puasa itu. Setelah 500 tahun turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, diturunkan lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud dan umatnya, jatuh pada tanggal 12 Ramadan. Itu dalam riwayat itu. Nah, begitu hebatnya Ramadan Bapak dan Ibu sekalian, setelah 1200 tahun diturunkan lagi kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam bersama dengan umatnya, itu pada tanggal 18 Ramadan. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, kalau Al-Quran kapan? Karena kalau itu tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar tidak ada, kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran juga tidak ada, maka beliau mendapatkan di surah Al-Anfal ayat 41. Nanti kita buka. In kuntu amantu billah, itu jika kamu beriman kepada Allah, wa ma anzalna, apa yang kami turunkan. Berarti sudah sama, oh sudah inilah Al-Quran. Yaumal furqan, yaumal takal jamani. Rupanya dua peristiwa itu Bapak dan Ibu sekalian turun pada tanggal 17 Ramadan. Maka itu mengatakan begitu. Bahkan itu tadi sebelum Al-Quran tiba di bumi, paling malam yang paling tinggi kadarnya, kata Lailatul Qadar itu di satu riwayat itu mengatakan itu malam tanggal 17 Ramadan. Itu pendapat Pak. Pendapat. Jadi kalau namanya pendapat, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan begini, seorang ulama besar, inilah pendapat saya yang benar menurut saya. Tapi jika sekiranya ada pendapat yang lebih benar dan ternyata ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, mari kita ambil pendapat itu. Sayangnya kita biasa umat Islam khususnya Bapak dan Ibu sekalian, kapasitas kita memahami ajaran Islam itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu memang ada namanya kelompok mujtahid, ijtihad. Sehingga semua amalan-amalan itu diislamisasikan. Itulah yang diabadikan oleh Ibnu Taimiyah kepada muridnya. Ya bani, wahai anakku, segala amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu namanya ibadah. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan itu beliau mengatakan ada amalan-amalan ringan tapi amal timbangannya besar sekali. Seperti itu Pak Imam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak berat Pak. Malah satu ketika Abu Sufyan meninggal, itu satu riwayat Pak, itu panas terik, tapi kenapa kelihatan mendung? Lalu Rasulullah bertanya, setelah ditanya sahabat, kenapa bisa begitu? Dia bilang, ya Rasulullah, malaikat ribuan turun melindungi. Bilang, apa dia amalkan Abu Sufyan setelah hidupnya? Dia bilang, tidak banyak, hanya surah Al-Ikhlas saja minimal 3 kali dia baca setiap. Ya, karena sahabat mengatakan membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan 2/3 Al-Quran yang kita baca. Tapi kan kita biasa kadangkala pandang lewat begitu saja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya kembali lagi bahwa kenapa Lailatul Qadar itu kita bayangkan, kita namanya kita ingin sekali. Mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian menjelang likur terakhir Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, Imam Masjidil Haram Mahir Ali Baikuni menjelaskan begini. Sederhana sekali. Kalau seandainya umat Islam ini di dunia bersedekah saja satu hari 1.000 rupiah, dan pas turun Lailatul Qadar itu dikali 360, kan satu tahun ada 360 Pak. Kemudian dikali 1000 bulan, berarti sama dengan beramal 83 tahun 4 bulan. 1.000 rupiah ini. Bagaimana kalau misalnya 5.000, 10.000, 100.000? Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seandainya umat Islam ini pada saat turun Lailatul Qadar salat sunat saja 2 rakaat dikali dengan 365 hari kali 1000 bulan, khairum min alfi syahr, sama dengan beramal 83 tahun 4 bulan. Itu didasari dengan perenungan didasari dengan bayang-bayang Rasulullah tadi. Karena apa? Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Jangan sampai umatku nanti yang umurnya pendek-pendek ini tidak bisa mengimbangi amalnya umat-umat sebelumnya. Maka Allah mengatakan lewat malaikat Jibril, la tahab ya Muhammad, nassala alaika Lailatul Qadar. Sehingga itu ulama-ulama dulu Pak ya, seperti yang diamalkan Nabi. Ya, kalau hadis Syaisah itu mengatakan taharru Lailatul Qadri fi witri min asyri min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di likur terakhir malam tanggal ganjil Ramadan. Nah, ulama itu mengatakan kalau begitu 21, 23, 25, 27, 29 bahkan akhir Ramadan.
Nah disitulah ulama mengatakan kalau begitu saya ambil 27. Ini pendapat Ibnu Ishaq termasuk Ubay bin Ka'ab mengatakan saya ambil 27. Alasannya begini, dia mulai dengan Lailatul Qadar itu 9 huruf, 3 kali disebutkan Lailatul Qadar, maka beliau mengambil 3 kali 9 sampai dengan 27. Ada kelompok ulama lagi mengatakan begini, saya tetap 27 tapi saya berdasarkan hiya hatta matula'il fajar. Jadi hiya itu kalau huruf hijaiyah nanti kita lihat dia juga berada pada urutan ke-27. Ulama itu sepakat kalau begitu 27. Tapi pada akhirnya masih ada kelompok lain mengatakan kalau demikian tidak ada kata kesepakatan yang pasti. Mari kita menunggu Lailatul Qadar itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Insya Allah akan turun Lailatul Qadar. Oh itu yang paling kuat itu Pak. Itu yang paling kuat. Tidak usah khawatir karena nazal alaika Lailatul Qadar. Saya pernah ditanya di majelis, Pak, bagaimana itu Pak Haji kalau turun di Kanada sana, turun di Bahrain sana, bisakah kita dapat juga di Kajati sini? Tidak usah khawatir. Bulan itu hanya satu tapi dia bisa menyinari ya cahaya itu seluruh dunia. Matahari itu hanya satu bisa menyinari seluruh dunia. Tidak usah khawatir. Yang penting kita dalam keadaan paling tidak zikir-zikir kalau tidak itikaf. Hanya biasa saudara-saudara kita kurang terlalu memahami itu itikaf. Kadang-kala maunya itikafnya itu sampai sepanjang malam bahkan tidur di masjid. Padahal masjid itu bukan tempat tidur, masjid itu tempatnya ibadah. Itu kelirunya saudara-saudara kita. Kalau selesai itikaf, karena itikaf itu Pak ada 2 macam. Ya, itikaf itu ada 2 macam Pak. Ada itikaf tawil, ada itikaf qasir. Itikaf tawil itu panjang tapi tidak tidur juga. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu delek kita itu sese tidur itu kadang-kala dia mau sepak kita haram, la tanam. Jangan tidur. Karena masjid ini tempatnya ibadah bukan tempatnya tidur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itikaf itu tidak harus panjang, tidak harus lama. Kalau kita mau, kita dari rumah tadi cepat-cepat datang. Mungkin azannya tadi jam 7:05, kita datang jam 6:50 menit. Masih ada waktu hamsa daqaid 15 menit. Selesai kita salat sunat baru kita zikir-zikir itikaf. Itu juga itikaf namanya tapi qasir, pendek. Ya, pendek namanya itikaf pendek. Sehingga itikaf itu ada 2 macam. Bahkan sahabat mengatakan ada 3. Ada itikaf khas. Itikaf khas itu khusus dalam bulan Ramadan. Itikaf am itu di luar Ramadan. Kapan saja kita bisa itikaf. Tapi ada juga itikaf nazar Pak. Nazar itu dari rumah kita sudah berniat bahwa itikaf tidak jadi. Harus karena nazar itu wajib hukumnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mari Bapak dan Ibu sekalian. Itu kelemahan kita tadi. Jadi umat Islam ini mari kita pahami Islam itu, kita islamisasikan sehingga kegiatan-kegiatan apapun kita lakukan selalu kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu masuk nominasi ibadah. Tidak usah jauh-jauh Pak. At-tafakkur ibadah tuh. Tafakkur saja merenungkan tentang ciptaan Allah masuk nominasi ibadah. Jadi begitu indahnya Islam ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, itu ada namanya muttabi. Nah itu tadi muttabi itu kita paham dan kita ikuti. Yang bahaya sekarang itu Bapak dan Ibu sekalian yang mukallid, taklid. Dia hanya ikut tapi dia tidak tahu alasan-alasannya. Kalau ditanya kenapa begitu? Oh kata guru saya. Ditanya lagi gurunya, kata guru saya. Ditanya lagi gurunya, kata guru saya. Tidak pernah habis katanya karena tidak ada dasarnya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ini pendapat saya yang benar menurut saya, tapi kalau ada pendapat lebih benar dari itu dan ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, mari kita ambil pendapat itu. Itu yang indah sekali Islam ini. Sehingga saya bahasa memahami Pak Bapak dan Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu tidak membahayakan. Orang yang bertakwa itu tidak perlu dicurigai. Orang bertakwa itu apalagi ditakuti, karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna tadi itu, semua aktivitas itu diislamisasikan. Kita datang saja di sini keluar dari rumah melangkahkan kaki kanan dengan bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya itu ibadah Pak. Karena ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah qauliyah. Ibadah udah ucapan-ucapan, misalnya kita berdiri kita istighfar atau kita alhamdulillah. Hanya biasa kita kalau bergerak kasih goyang badan karena sakit, padahal tidak ada maknanya itu. Apalagi kalau ada sesuatu yang mengagetkan, astaga, tidak ada maknanya itu astaga Pak, tidak ada. Kenapa kita tidak bilang astagfirullah?
Ya itu biasa, sehingga anak-anak kita dengan gampang tutup mulutnya, astaga. Apa itu astaga? Karena terbiasa diperdengarkan kalimat-kalimat. Saya biasa memain itu Pak dengan guru-guru agama dulu tuh saya masih aktif itu. Saya bilang tolong ibu kalau sudah bagus kudungnya, sudah bagus kopiahnya, jangan diperdengarkan anak-anak kita yang bukan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat ilahiyah, yaitu kalimat-kalimat astagfirullah, masya Allah, la ilaha, itu namanya kalimat-kalimat ilahiyah, kalimat-kalimat thayyibah. Itu saja kita ucapkan di likur terakhir bulan suci Ramadan ini Bapak dan sekalian. Karena ternyata memang perjalanan yang terberat dan terjauh adalah perjalanan menuju masjid. Boleh kita melanglang buana kemana-mana, tapi kadangkala azan sudah dikumandangkan di masjid, berat rasanya. Padahal kalau kita membayangkan bahwa kalau kita ke masjid paling tidak ada 2 misi kita selesaikan hubungan kita kepada sesama manusia dan kepada Allah. Hakikatnya kita datang di masjid adalah menjumpai Tuhannya dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun rumah yang kita buat terhadap anak dan istri kita, andai kata ada rumah yang les polanya terbuat dari emas, tetap hanya rumah mewah, bukan rumah ibadah. Tapi kalau masjid sudah pasti sesederhana pun tetap dia rumah ibadah. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan setiap hamba yang melangkahkan kakinya ke masjid, hakikatnya itu menuju untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan sekalian, semoga bulan suci Ramadan ini kita betul-betul meningkatkan ibadah kita, karena ternyata memang keistimewaan Ramadan. Mengapa Allah memberi banyak sekali nama selain bulan Ramadan? Kemudian Syahrullah, bulannya Allah, Syahrul Quran. Kenapa Allah memberi Syahrul Quran? Karena kalau seperti Imam Syafi'i dalam sejarah Islam itu, kalau setiap Ramadan 60 kali hatam. Coba kita bayangkan itu, 60 dari 3636 ayat, 60 kali hatam, berarti 2 kali hatam satu hari. Kalau kita 1 kali hatam selama sebulan, alhamdulillah. Atau hanya ada beberapa ayat seperti sahabat-sahabat yang lain. Karena itu Syahrullah. Ada juga namanya Syahrul dalam arti kata Syahrul Quran, itu memperbanyak. Ada juga namanya Syahrul Ju, itu adalah bulan memperbanyak amal-amal dalam arti kata ringan tangan kita. Sehingga saya tertarik Pak di bulan Ramadan ini banyak sekali itu ya bulan bulan berkah, bulan yang penuh untuk meringankan tangan kita. Mudah-mudahan bukan hanya kita ibadah, tapi ada juga namanya ibadah maliyah, artinya merupakan amanah dari Allah. Karena ada prinsip fikih mengatakan begini, menurut Al-Quran, dan ini prinsip Islam, harta kekayaan yang ada di tangan kita merupakan amanah dari Allah yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan kita terhadap harta itu adalah nisbi sifatnya. Maka apabila kita belanjakan, kita belum keluarkan hak Allah, maka posisi harta yang dibelanjakan atau anak dan istri kita itu, kita tidak tahu apa dia halal dan haram. Andai kata kita lakukan 1.000 rupiah saja dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, sama dengan kita bersedekah 360 hari 5 hari kali 1.000 bulan, sama dengan kita bersedekah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian apabila kita amalkan seperti itu. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mari senantiasa kita jaga ibadah kita, betul-betul kita manfaatkan. Karena yakin saya, tidak usah yang tua-tua, yang muda-muda saja ditanya ini masih hidup ke tahun depan, dia tidak memberi jawaban yang pasti. Paling tidak dibilang insya Allah. Apalagi seperti saya sudah 72 tahun, tidak berani saya bilang paling tidak insya Allah, kalau Allah masih meridahi kita. Siapa tahu dengan manfaat bulan Ramadan ini kita maksimalkan sehingga kita menjadi hamba yang selalu kita dambakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bahagia, tenang di dunia, dan insya Allah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini sekapur sirih yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada kekurangan dan kelemahan sekaligus saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.